Jika ada seseorang, kemudian seorang itu punya istri, punya ibu, punya anak, punya saudara, ya. Siapakah di antara mereka ini yang lebih didahulukan untuk berinfak kepada mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Sampai pada detik ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, kesempatan untuk bisa menambah pundi-pundi amal baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan, yang akan kita lakukan senantiasa diqabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengenalkan kepada kita bagaimana cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada kita risalahnya sehingga kita bisa tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana kebaikan, mana keburukan. Itu semua berkat dari jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, akan kita lanjutkan kembali kajian kita. Ya, kita ulang. Ada 5 macam atau 5 jenis nafkah, ya. Yang pertama, nafkah terhadap diri sendiri. Yang kedua, nafkah seorang ayah kepada anak-anaknya. Yang ketiga, nafkah anak kepada orang tuanya. Yang keempat, nafkah seorang suami kepada istrinya. Yang kelima, nafkah seorang kepada kerabatnya, atau di situ termasuk nafkah kepada piaraannya, ya. Kalau ada punya kuda, punya kambing, punya ayam, itu juga ada kewajiban yang namanya nafkah. Kita kemarin sudah membahas nafkah terhadap diri sendiri, ya. Kemudian nafkah seorang ayah, seorang suami terhadap anak-anaknya kita sudah kupas. Cuman kemarin belum sempat tuntas, ya. Belum sempat tuntas. Ada sedikit lagi, ya, tentang berapa ukuran banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan oleh seorang ayah kepada anaknya. Nah, sebelum itu kita ulang lagi. Nafkah seorang ayah itu wajib jika yang pertama ketentuannya seorang ayah itu memang punya keleluasaan rizkinya, keleluasaan bagi dirinya dan istrinya di hari itu, sehari semalam. Kemudian syarat yang kedua, sang anak berupa fakir. Anaknya itu harus fakir, ya. Fakirnya itu digandeng dengan kecil, kemudian anaknya fakir dan dia tidak bisa bekerja, tidak bisa bekerjanya karena sakit atau karena lumpuh dan sebagainya, atau karena cacat. Kemudian fakir dan gila. Nah, itu, ya. Kalau ada anak fakir kemudian dia masih kecil, maka wajib bagi orang tuanya untuk memberikan nafkah. Kemudian kalau ada anak yang fakir kemudian anak tersebut sakit, ya, mungkin sakit lumpuh atau sakit yang lainnya sehingga dia tidak mampu untuk bekerja, bagi orang tuanya wajib memberikan
nafkah. Kemudian kalau anak yang masih anaknya fakir, kemudian nggak normal ya, otaknya nggak normal sebab gila, maka kewajiban memberi nafkah bagi orang tuanya. Wal maqsudu bil faqri, yang dimaksud fakir di sini itu apa? Yang dimaksud fakir adalah al-ajzu 'anil iktisab. Yang dimaksud fakir di sini adalah ketidakmampuan dalam memperoleh kebutuhan. Itu yang dimaksud fakir. Yang dimaksud fakir di sini adalah ketidakmampuan dalam memperoleh kebutuhannya. Jadi falau kana al-waladu sahihan balighan, jika ada seorang anak yang sehat, kemudian balighan, sahihan itu sehat, balighan baligh, sudah sehat baligh, ada anak sehat baligh, qadiran 'alal iktisab, dan dia mampu untuk bekerja, seandainya bekerja, lam tajib nafaqatuhu 'ala abihi, maka tidak wajib bagi bapaknya untuk memberikan nafkah. Saya ulang lagi, jika ada anak ya, anaknya itu sehat walafiat, badannya bagus, sehat ya, kuat, lalu dia sudah balik, kemudian bagi bapaknya sudah tidak wajib memberikan nafkah bagi anak tersebut. Jadi sebetulnya kewajiban nafkah seorang ayah itu sampai batas apa? Batas baligh, ya, sampai batas baligh. Tapi karena saking baiknya kita sebagai orang tua, masih baligh pun masih apa? Dikasih nafkah terus, sampai bahkan ada yang sampai punya anak pun masih dikasih, ya. Itu apakah boleh? Ya boleh, ya, boleh-boleh saja. Itu karena saking apa? Saking sayangnya orang tua kepada anaknya. Tapi sebaiknya ya, sebaiknya ada semacam kayak pendidikan gitu ya, dilatih anaknya biar bisa mandiri ya, biar bisa mandiri. Nah itu hukum dasarnya ya, hukum dasarnya kewajiban seorang ayah kepada anaknya itu sampai balik saja untuk memberikan nafkah. Anaknya kalau sudah balik ya sudah, ayahnya sudah nggak wajib memberikan nafkah, nggak wajib. Tapi kalau masih dikasih sama orang tuanya, ya orang saking baik orang tuanya baik, ya tidak apa-apa. Fa'in aqahu, nah ini ada beberapa persoalan. Fa'in aqahu minal iktisabi ishtighalu bil ilmi mathalan, kalau seandainya ada anak yang sudah baligh, badannya sehat, tapi dia tidak bisa bekerja untuk mencari kebutuhannya dikarenakan dia sibuk dalam mencari ilmu. Nah, itu bagaimana tuh? Gitu ya. Fa innahu yunzar. Kalau ada yang seperti ini, maka dilihat dulu ya, dilihat dulu. Fa in kana al-ilmu muta'alliqan biwajibatihi syakhsiyah, kalau seandainya ilmu yang dia pelajari, yang dia tuntut itu ilmu yang berkaitan tentang kewajiban bagi dia, ka umuril aqidah, seperti dia belajar ilmu aqidah ya, bagaimana cara menemukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia meyakini Allah itu ada, Allah itu kuasa, dia belajar itu, belajar akidah. Wal ibadah, dia juga belajar ibadah, bagaimana salat yang khusyuk itu seperti apa, salat yang baik itu seperti apa, dan ibadah-ibadah yang lain. Falidzalika yu'addu ajzan 'anil kasbi. Kalau anak yang seperti ini itu dihitung dia fakir atau diperbolehkan apa? Dihitung tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya.
Watajibu nafaqatuhu ala abihi, maka wajib bagi orang tuanya memberikan nafkah atas anak tersebut. Itu kalau anaknya menuntut ilmu agama yang berkaitan dengan kewajiban dia dalam mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal malaikat gitu ya. Ya gampangnya sekarang kalau anaknya di pesantren lah gitu ya. Kalau ada anak di pesantren sampai besar ya, bahkan sampai pemuda gitu ya, sampai umur 20, 25 gitu ya. Kalau dia dalam rangka menuntut ilmu agama, maka kewajiban nafkah itu tetap bagi apa? Bagi orang tuanya. Amma in kana al-ilmu alladhi yushtaghalu bihi min al-ulumil kafaiyyati allati yahtaju ilaiha al-mujtama'. Adapun ada kasus lain. Adapun misalkan ada anak sudah baligh, anaknya sehat, kemudian dia belajar. Dia sibuk belajar. Tapi belajarnya itu bukan ilmu agama ya, ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Seperti apa ilmu fardu kifayah? Katibbi, seperti belajar kedokteran. Was-sina'ah, ilmu apa itu? As-sina'ah itu ilmu kayak produktivitas, kayak pabrik gitu ya, atau apa bikin apa gitu ya. Wa ghairihima, dan selain keduanya ya, tentang apa saja, tentang ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fala yakhrujul waladu bil ishtighali biha an kaunihi qadiran 'alal kasbi wal abu 'inda idin mukhayyirun. Maka jika kondisinya seperti ini, maka bagi seorang ayah itu dia punya hak memilih. Ada dua pilihan ya, ada dua pilihan. Jadi kalau ada anak kuliah misalkan ya, kuliahnya itu di kedokteran, kuliahnya di ekonomi, kuliahnya di ilmu politik dan sebagainya, yang sifatnya itu ilmu-ilmu yang fardu kifayah, maka bagi seorang ayah itu dia punya dua pilihan. Apa pilihannya? Baina an yumakkinahu minal 'uqufi 'ala dhalikal 'ilmi alladhi yushtaghalu bihi wa yunfiqu 'alaihi. Pilihan yang pertama, ayahnya menyerahkan semua kebutuhan untuk anaknya tersebut dalam rangka menuntut ilmu, semuanya dibiayai oleh ayahnya. Ini pilihan yang pertama yang bisa dipilih. Wa baina an yaqta'a anhu an-nafaqah wa yulji'uhu bidzalika ilal kasbi wal amal. Pilihan yang kedua, orang tua boleh enggak ngasih biaya, kemudian nyuruh anaknya mencari kebutuhannya sendiri atau kerja. Nah, ini bagi orang tua ada pilihan ya. Kalau anaknya itu kuliahnya bukan di jurusan agama, boleh dia memberikan infak dan biaya semua full ya. Boleh juga dia memberhentikan anaknya dari belajar, kemudian dia disuruh mencari sendiri. Boleh ya, itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena sejatinya itu sudah bukan kewajiban lagi gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mampu sebagai orang tua ya, membantu anak-anak kita setinggi mungkin mereka untuk mencapai pendidikan. Itu kalau kita mampu. Ya, baik ya, itu baik. Kita istilahnya mengarahkan anak kita untuk belajar yang lebih tinggi. Yaitu ya, dua kasus seperti itu. Tapi kenyataannya kita pokoknya kalau anak mau dan mampu, insya Allah kita berusaha untuk membantu sampai istilahnya tetes keringat yang terakhir gitu ya, sampai darah penghabisan. Mau jual tanah dijual gitu ya, demi anak itu semua dijual buat anak. Luar biasa orang tua kita ya. Miqdarun nafaqah. Sekarang kita
belajar berapa sih kira-kira kewajiban nafkah orang tua kepada anaknya, ukurannya itu seberapa gitu ya, yang wajib itu berapa. Laisa lihadhihi nafaqati haddun tuqaddaru bihi illal kafaah. Sesungguhnya tidak ada ukuran yang pasti berapa banyak dan sedikitnya yang namanya nafkah, nggak ada, kecuali apa, al-kifayah, kecuali illal kifayah, kecuali ya secukupnya. Kalau misalkan kita ngasih makan anak, ya secukupnya ya, anak itu cukup makan, ya sudah cukup. Nah, itu kewajiban kita. Kalau misalkan anaknya itu makannya satu piring kurang, kan ada tuh ya, ada anak itu yang makan kalau satu piring kurang, maka kewajiban kita secukupnya dia, berarti nambah ya, nambah gitu. Kalau misalkan anak kita satu piring sudah cukup, ya sudah satu piring gitu ya. Ini berdasarkan surat At-Talaq. Dalam Al-Quran ada surat namanya At-Talaq ayat 7. Yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya orang yang punya keleluasaan rizki itu berinfak min sa'atihi, dari apa, dari harta yang dia peroleh, yang dia apa itu, yang dia punya keleluasaan. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan bagi orang yang rizkinya terbatas, falyunfiq, maka hendaknya dia berinfak, mimma, dari apa atahullah, yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang pun kecuali apa yang sudah diberikan kepadanya. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Ini surat At-Talaq ayat 7 ya. Ya, isi daripada ayat ini adalah menurut kemampuannya masing-masing. Bagi yang rezekinya yang agak apa itu, yang terbatas, ya sudah, apa yang sudah dimiliki, yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, itulah yang diinfakkan kepada anak-anaknya ya. Kemudian bagi orang tua yang punya banyak rezeki, yang punya banyak keleluasaan, ya boleh memberikan sesuatu yang lebih buat anak-anaknya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan seorang pun kecuali menurut apa? Kemampuannya yang sudah diberikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Kalau kita merasa kesulitan, tenang aja, kita bersabar ya. Akan datang sebentar lagi apa? Kemudahan. Dan itu pasti ya. Itu pasti, dan kita pasti punya pengalaman masing-masing ya secara spiritual. Dalam kehidupan kita akan mengalami kesulitan ya, baik dari sisi ekonomi, dari sisi apa saja. Itu kalau kita mau bersabar, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam senang maupun lapang maupun susah, kita tetap ingat kepada Allah dan bersyukur dengan keadaan itu semua. Ada hal yang penting. Ini ada pertanyaan. Hal tasiru hadhihi nafaqatu dainan 'ala al-asli idza fata waqtuha? Kalau seandainya nih orang tua ya dalam kondisi yang sangat sulit sehingga dia tidak bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya di suatu masa ya, ya ini pasti kita ngalamin ya, apalagi swasta kayak kita ya Bang Muni ya, pasti kadang kerjaan gak ada gitu kan, akhirnya apa, penghasilan gak ada. Nah pada saat penghasilan gak ada, itu kan kita nggak bisa memberikan nafkah kepada anak-anak ya, nggak bisa memberikan kepada anak-anak. Nah
apakah itu akan menjadi hutang bagi orang tua atas hari yang sudah lewat ya, karena kita di hari itu tidak bisa memberikan nafkah? Nah, itu pertanyaannya. Saya ulang lagi, ada pertanyaan. Kalau seandainya suatu hari kita tidak bisa memberikan nafkah kepada anak kita disebabkan karena kita nggak mampu ya, apakah suatu saat kita dalam kondisi mampu harus membayar ketidakmampuan kita saat hari-hari yang dialami oleh anak kita tidak diberikan nafkah? Nah, ini jawabannya. Ini kalau nafkah ayah kepada anaknya ya, jawabannya la tasiru nafaqatul furu'i bimudhi zamani dainan 'alal munfiq. Jawabannya adalah tidak menjadi hutang, tidak menjadi hutang bagi seorang ayah yang mengalami apa itu istilahnya, kekosongan ya, pailit ya, mengalami pailit di suatu hari sehingga dia tidak memberikan nafkah kepada anaknya, dan itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar ya. Kalau misalkan kayak kemarin corona ya kan, beberapa tahun gitu ya, mengalami kesulitan, misalkan orang tuanya nggak bisa memberikan nafkah kepada anaknya, sudahlah nak, kita bersabar gitu ya, sementara ayah memang belum ada penghasilan ya, terserah kamu lah mau kemana gitu ya, mau apa itu, makan atau puasa atau apa segala macam gitu, intinya bisa melewati ya, bisa melewati masa-masa sulit itu. Kemudian di masa selanjutnya ayahnya punya banyak rezeki gitu ya. Nah, apakah hari-hari yang sudah lalu, yang sudah lewat, yang waktu itu tidak memberikan nafkah kepada anaknya itu menjadi hutang? Ternyata tidak ya, karena itu bukan hutang gitu ya. Ya sudah, kalau sudah waktu itu nggak mampu memberikan nafkah kepada anaknya, sudah ya, sudah selesai, itu urusannya sudah selesai, tidak ada perhitungan ya. Ini kalau nafkah dari seorang ayah kepada anaknya. Kenapa seperti itu? Li'annaha muwasatun minal asli li far'ihi. Karena sesungguhnya nafkah dari orang tua kepada anaknya itu merupakan hanya sekedar ya bukti apa ya, untuk menyenangkan anak saja, untuk berbunga, untuk ya istilahnya penggembira bagi anak gitu ya. Itu asalnya. Fahiya laysat tamlikan li haqqin muayyanin. Bukan sesuatu yang, nafkah itu bukan sesuatu yang diberikan dan menjadi hak milik, bukan ya. Nafkah itu misalkan kalau kita memberikan nafkah kepada anak kita itu bukan terus menjadi miliknya anak, itu bukan ya, bukan seperti itu. Walakinnaha tamkinun lahu bidafi'i sillatil qurba. Tapi yang demikian itu hanya sebagai untuk menenangkan daripada hubungan seorang kerabat saja. Itu hubungannya bukan hubungan Bang Iman, ini saya kasih, bukan seperti itu ya. Kalau saya ngasih orang lain, itu barang yang kita sudah kasih itu akan menjadi milik orang lain ya. Tapi kalau sama anak enggak ya, enggak seperti barang milik, tidak seperti itu. Jadi nafkah itu bukan seperti itu. Makanya tidak tidak menjadi hutang. Tidak menjadi hutang. Ini ada kondisi tertentu dikecualikan ya. Ini kecuali bagi mereka antara bapak dan anak itu terjadi persoalan-persoalan. Misalkan persoalan itu terjadi perceraian segala macam. Nah, itu keadaannya berbeda ya. Misalkan dalam perceraian itu kemudian sang hakim atau qadhi memutuskan bahwa sang ayah harus membiayai anaknya
memberikan nafkah sehari misalkan 50.000 sampai umur berapa? 21 tahun ya. Misalkan seperti itu. Ini kasus ya, ini kasus. Maka jika sudah ditetapkan seperti ini, maka nafkahnya menjadi wajib. Menjadi apa? Menjadi wajib. Dan kalau seandainya ayahnya itu gak memberikan nafkah di 1 hari atau 2 hari, itu bisa menjadi hutang. Karena ini sudah ditentukan oleh apa? Oleh pengadilan. Ya, saya ulang lagi, kecuali ya nafkah yang sudah ditentukan oleh pengadilan disebabkan adanya masalah atau perceraian misalkan gitu ya. Kemudian pengadilan memutuskan bahwa sang ayah harus memberikan nafkah kepada anaknya misalkan sehari sekian. Nah, ketika sang suami, sang ayah tadi itu berapa hari tidak memberikan, maka itu akan dihitung sebagai apa? Sebagai hutang. Itu kondisi yang tertentu ya, pengecualian dari asli hukum infak dari seorang ayah kepada anaknya. Oke, itu yang kedua ya, sudah ya. Kita sudah belajar nafkah untuk diri sendiri, kemudian nafkah dari seorang ayah kepada anak. Sekarang yang ketiga, nafkah dari anak kepada orang tuanya. Bagaimana ketentuannya? Kama tajibu nafaqatul furu'i ala usulihim bil adillah wasyurut allati awdahnaha, kadzalika tajibu nafaqatul usuli ala furu'ihim bina'an 'ala al-adillah at-taliyah wa tabaqan li syuruti allati sanadhkuruha. Sebagaimana kewajiban nafkah dari seorang ayah kepada anak, juga ada timbal balik ya, kewajiban nafkah dari seorang anak kepada orang tua sebagaimana dalil-dalil yang akan kita bahas di bawah ini. Yang pertama, dalilnya, dalil kewajiban seorang anak memberikan nafkah kepada orang tuanya. Wa yustadallu liwujubin nafaqati 'alal usul bi adillatin minal kitabi was sunnati wal qiyas. Dalilnya kuat sekali, baik di dalam Al-Quran, dari hadis, juga dari qiyas. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban nafkah seorang anak kepada orang tuanya itu ada di surat Luqman ayat 15. Surat Luqman ayat 15. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Itu ayatnya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa sahibuhuma, dan temanilah atau pergaulilah huma orang tua kalian fid dunya di dalam dunia ini ma'rufa dengan baik. Juga wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan juga di ayat yang lain surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha, dan sudah memutuskan, rabbuka Tuhanmu, alla ta'budu illa iyyahu, hendaklah tidak menyembah kalian kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini, dan dengan kedua orang tua ihsana, diperintahkan ihsana dengan bergaul dengan baik. Itu surat Al-Isra ayat 23. Dua-duanya memerintahkan kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada orang tua. Wa amma minas sunnah, adapun dalil kewajiban nafkah bagi seorang anak kepada orang tuanya yang dari hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fama rawahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Turmudzi, dan juga Imam At-Turmudzi, wa ghairuhuma, dan juga selain dari keduanya,
an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya begini, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya, ini enak ini ya, sesungguhnya rezeki yang terbaik yang kalian makan adalah min kasbihi, dari usahanya. Itu rezeki yang paling baik ya, bukan dari orang lain ya. Rezeki yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah rezeki yang dihasilkan dari usahanya, dari kerjanya gitu ya, dari kerjanya. Itu yang pertama, dari kerjanya. Wa waladuhu min kasbihi, dan juga anaknya, dari anaknya. Wa waladuhu min kasbihi, dan sesungguhnya anak itu juga termasuk usaha dari orang tuanya. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi rizki yang baik, yang paling baik, rizki yang paling baik yang dimakan seseorang adalah rizki yang dari hasil apa? Keringatnya, dan juga dari hasil keringat anaknya. Karena anaknya itu merupakan hasil dari orang tuanya. Gitu ya. Itu rizki yang terbaik. Jadi nggak salah kalau kita berharap, kita sebagai orang tua berharap nanti anak kita bisa membantu kita di hari tua, dan itu rezeki yang terbaik ya. Itu tandanya apa? Anak itu anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau punya anak nggak ingat sama orang tuanya, ya ini alamat ya, alamat ya, alamat anak kurang baik. Dan anak yang baik itu adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Gitu ya, sebagaimana waktu orang tuanya merawat dia sejak kecil. Nah ini kita ulang lagi ya, boleh ya sebagai orang tua berharap hasil dari kerja anaknya, karena anaknya itu juga merupakan hasil kerja dari orang tuanya, dan itu bukan aib ya, bukan aib. Orang tua yang istilahnya makannya, kehidupannya bergantung kepada anaknya, itu bukan aib. Itu bukan aib. Yang aib itu anak kehidupannya bergantung sama orang tua. Itu aib. Tapi kalau orang tua bergantung sama anaknya, itu bukan aib. Itu tandanya anaknya soleh, dan itu hasil didikan dari orang tuanya. Ya. Ini hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain beliau bersabda, anta wa maluka liwalidika inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Nah, ini lebih jelas lagi hadisnya ya. Ini ada anak ya, ada orang, anta kamu gitu ya, wa maluka dan hartamu, liwalidika itu kepunyaan bapakmu, inna auladakum min adyabi kasbikum, dan sesungguhnya anak-anak kalian itu merupakan hasil kerja kalian yang paling bagus. Nah gitu, anak-anak kalian itu merupakan hasil kerja kalian yang terbaik. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah kalian semua para orang tua dari hasil kerja anak-anak kalian. Nah, ini nggak mudah juga, tapi ya kita bisa mendidik anak-anak seperti ini ya. Tapi ini ya inilah isi dari yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita sebagai anak
Harus sadar ya, diri kita, harta kita itu adalah kepunyaan siapa? Orang tua kita. Wa rawa an-Nasa'i, di hadis yang lain diriwayatkan Imam An-Nasa'i an Tariq al-Maharibi, dari sahabat Tariq al-Maharibi radhiyallahu an, qala, sahabat Tariq al-Maharibi radhiyallahu an itu menceritakan, qadimtul Madinah, waktu itu saya nyampe di kota Madinah ya, beliau cerita, fa idzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal mimbar, kemudian beliau menyaksikan waktu itu ketika Tariq al-Maharibi radhiyallahu anhu itu nyampe di kota Madinah, beliau menyaksikan Rasulullah SAW sedang berkhutbah di atas mimbar. Yakhtubun nas, ya, Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar dan beliau berkhutbah di depan manusia. Wa huwa yaqul, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yadul mu'ti al-ulya wabda biman ta'ulu ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka. Yadul mu'ti al-ulya, maksudnya tangan yang memberi itu lebih apa? Lebih mulia ya. Tangan yang memberi itu lebih mulia. Dan mulailah memberi itu dengan orang-orang yang terdekat di antara kalian. Siapakah orang-orang yang terdekat itu? Beliau menyebutkan ummaka, ibumu. Dalam hadis yang lain itu ummaka itu sampai diulang 3 kali, ummaka gitu ya. Tapi dalam hadis ini disebut sekali, ummaka wa abaka, kemudian bapakmu, wa ukhtaka, kemudian saudaramu yang perempuan, wa akhaka, kemudian saudaramu laki-laki, tsumma adnaka, kemudian orang-orang yang setelahnya, maksudnya apa istilahnya, kerabat yang dekat, kemudian kerabat yang sedikit jauh, kerabat yang jauh, dan begitu seterusnya. Ini hadis yang menunjukkan bahwa seseorang berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya yang utama ya. Siapa yang utama di antara orang tuanya adalah siapa? Ibu, kemudian bapak, saudara perempuan, saudara laki gitu ya. Ini anjuran ketika kamu berinfak, ini ya, perhatikan ya, kamu kalau mampu berinfak jangan lupa ibumu, bapakmu, saudaramu yang perempuan, saudaramu yang laki, kemudian saudara-saudaramu yang dekat, terus begitu ya. Itu yang lebih diutamakan. Ini hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari sahabat Tariq al-Maharibi radhiyallahu an. Dalam hadis yang lain, wa rawa Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud an Kulayb bin Munfi'ah an jaddihi radhiyallahu an, dari sahabat Kulayb bin Munfi'ah dari kakeknya radhiyallahu an, annahu, kakeknya ini, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummuka, ya, ummaka, ibumu, wa abaka, bapakmu, wa ukhtaka, saudara perempuanmu, wa akhaka, saudara laki-lakimu, wa maulaka alladhi yali dzaka haqqun wajibun wa rahimun mausulah. Ya, ini disebutkan ibu lagi ya, kemudian bapak, kemudian saudara-saudara. Ini artinya menunjukkan bahwa seorang anak tidak boleh melupakan memberikan nafkah kepada ibunya, orang tuanya ya, kepada orang tuanya. Nah, yang dimaksud orang tua di sini itu termasuk juga adalah al-ab wal wal jad wal jadda. Yang termasuk orang tua di sini adalah ibu, bapak, kakek, nenek. Itu termasuk orang tua semua ya.
Itu termasuk orang tua semua. Banyak lagi dalil yang disebutkan di sini, tapi itu yang penting ya. Kemudian misalkan nih kita dihadapkan persoalan, jika ada seseorang, kemudian seorang itu punya istri, punya ibu, punya anak, punya saudara, ya. Siapakah di antara mereka ini yang lebih didahulukan untuk berinfak kepada mereka? Nah, ini biar gak ada kesalahpahaman ya. Sebentar, saya minum dulu, sebentar. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dihadapkan antara ibu, istri, anak, saudara, siapakah mereka yang kita dahulukan untuk kita berikan infak? Ya, jangan sampai salah. Ini kalau salah memprioritaskan, bisa kacau ya, bisa kacau. Ini harus ada kepahaman di antara kita semua ya. Ini pentingnya aturan yang diajarkan oleh Nabi kita, oleh agama kita ya. Kalau kita berpegang teguh sama aturan ini, insya Allah nggak ada saling nggak ada ribut-ribut gitu ya. Kalau kita paham ini, nah kebanyakan itu nggak paham ya. Maka jawabannya adalah ya, siapa di antara orang-orang yang berhak untuk kita berikan nafkah ya. Yang pertama yuqaddamu ba'da nafsihi, didahulukan dirinya sendiri ya, kebutuhan dirinya sendiri itu yang utama. Yang kedua, jika kita punya sesuatu yang diinfakkan, maka orang yang pertama kali yang kita berikan infak adalah zaujatuhu. Siapa? Istrinya. Kenapa demikian? Li'anna nafaqataha akidun, karena nafkah terhadap istri pasti gitu. Fa innaha, sesungguhnya nafkah kepada istri, la tasqutu bimudhi'iz zaman, tidak gugur dengan berlakunya zaman. Misalkan suatu saat, suatu bulan misalkan kita dalam kondisi nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan ya. Kemudian di bulan berikutnya kita mendapatkan banyak keleluasaan rezeki, maka yang sudah lalu tadi itu nggak bisa dihapus. Kewajiban kepada istri itu nggak bisa dihapus. Kewajiban nafkah kepada istri ini la tasqutu bimudhi'iz zaman, tidak hilang dengan berlalunya zaman. Bi khilafi nafaqatil usul wal furu' fa innaha tasqutu bimudhi'il waqti. Berbeda dengan nafkah orang tua kepada anak atau nafkah anak kepada orang tua ya. Dengan berlalunya zaman paceklik sudah lewat, masa-masa sulit sudah lewat, ya sudah, tidak ada hitung-hitungan sebagai nafkah, sudah dilewati, ya sudah. Baik, insyaallah akan kita sambung lagi di Selasa depan, masih di nafkah wajib bagi seorang anak kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Wa'fu anna ya karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin warhamna bi rahmatikal wasi'ah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.